Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, terimalah salam dari kami. Selamat pagi, Salam. Bagi jemaat yang sehat, puji Tuhan. Bagi jemaat yang sakit, lagi isolasi mandiri di rumah, atau yang sedang berbaring di rumah sakit, tetap semangat. Percayalah bahwa Tuhan pasti memberi kesembuhan. Mari sejenak menerima berkat Tuhan melalui ibadah pagi ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus Raja Surga, kiranya memelihara, melindungi, dan memberkati kita semua umat-Nya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini, Rabu 31 Maret 2021, tertulis dalam kitab Markus, pasal 14 ayat 61. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Demikianlah firman Tuhan. Jika ada orang yang bertanya kepada seseorang, tetapi yang ditanya tidak mau menjawab, berarti ada beberapa hal menjadi penyebabnya. Pertama, yang ditanya tidak bisa mendengar. Jika bertanya kepada orang tuli, pasti tidak bisa menjawab, karena orang tersebut tidak bisa mendengar apapun. Kedua, yang ditanya tidak mengerti bahasa dari yang bertanya. Ada seorang turis dari luar negeri bertanya kepada orang kampung Indonesia memakai bahasa Inggris. Sementara orang kampung itu tidak tahu bahasa Inggris. Ya jelas tidak bisa menjawab. Ketiga, yang ditanya tidak tahu jawabannya. Seorang murid di ruang kelas ketika ditanya guru tentang jawaban soal matematika, karena dia tidak belajar, murid tersebut diam saja karena tidak tahu jawabannya. Keempat, yang ditanya tidak mau menjawab pertanyaan tersebut. Seseorang yang bersembunyi di rumah orang lain, ada orang yang datang mencari yang bersembunyi itu. Yang datang itu mau memukuli orang bersembunyi itu. Otomatis pemilik rumah tersebut tidak mau menjawab atau memberitahu. Kelima, yang ditanya tersinggung karena pertanyaan tersebut. Jika kita berada di Inggris, kalau bertemu dengan seorang perempuan dewasa, tidak boleh menanyakan berapa usia perempuan tersebut. Pasti dia tidak mau menjawab, karena dia tersinggung. Sebab budaya mereka tidak boleh bertanya tentang usia seorang perempuan yang dewasa, karena itu dianggap menghina. Keenam, yang ditanya tidak bisa menjawab, karena yang ditanya adalah orang bisu. Orang bisu pasti tidak bisa berbicara. Jemaat yang berbahagia, firman Tuhan hari ini berbunyi bahwa ketika imam besar bertanya kepada Yesus tentang dirinya, Yesus tidak mau menjawab. Kenapa Yesus tidak mau menjawab imam besar tersebut? Pertama, Yesus sedang berada dalam pengadilan Mahkamah Tinggi Agama Yahudi. Kedua, Yesus difitnah dengan tuduhan merusak budaya dan agama Yahudi serta dituduh membuat kerusuhan dan pemberontakan kepada pemerintahan di Romawi. Ketiga, Yesus tidak mau menjawab pertanyaan dari imam besar karena pertanyaan itu sudah berulang-ulang ditanyakan kepada Yesus. Artinya, Yesus tidak mau bicara kalau tidak berguna. Yesus tidak mau bicara sesuai kehendak orang lain. Yesus tidak mau tunduk kepada siapapun. Yesus tidak boleh diatur oleh siapapun. Dengan berdiamnya Yesus menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan memiliki otoritas kepada seluruh alam dan makhluk yang ada di dunia ini. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus diadili, disiksa, menderita, disalibkan, mati dan dikuburkan demi menyelamatkan umat manusia dari belenggu dosa, belenggu maut, dan belenggu iblis. Seharusnya kita sebagai manusia yang berdosalah memikul semua itu. Tetapi Yesus dengan kasih-Nya yang mulia
rela menerima semua hukuman itu agar manusia kembali menjadi miliknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sebagai umat percaya dalam masa-masa pasion ini, mari kita merenungkan kembali seluruh perjalanan hidup kita. Mungkin kita sering terlalu banyak menuntut kepada Tuhan agar semua permohonan kita dikabulkan. Kita selalu memohon agar Tuhan memberi kita kesehatan, memberi kita kekuatan, rejeki, panjang umur, kenaikan pangkat dan jabatan, anak-anak yang sukses, perusahaan yang memperoleh laba yang banyak, dan semua hal itu wajar sebagai kebutuhan dalam hidup kita. Kita harus mengakui bahwa sudah banyak permohonan yang kita sampaikan dikabulkan oleh Tuhan. Namun, mari kita sejenak merenung dan koreksi diri kita. Sudah seberapa besarkah kesetiaan dan ketaatan kita untuk melakukan firman-Nya? Atau mungkin kita hanya menuntut banyak hal kepada Tuhan, padahal kita sendiri tidak mau tunduk kepada kehendak-Nya. Akhirnya Tuhan berdiam diri, tidak mau menjawab permintaan kita, karena kita tidak mau memberikan hati kita, memberikan waktu kita, memberikan hidup kita untuk bersekutu, memuliakan namanya, dan melakukan kehendak-Nya. Untuk itu, marilah kita bertobat, biarkan Tuhan menuntun hidupmu. Jadilah pelaku firman-Nya, jadilah teladan dalam segala kebaikan. Itulah respon kita atas keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, segala puji, hormat, dan kemuliaan kami sembahkan kehadirat-Mu. Oleh karena pertolongan-Mu, kami dapat hidup hingga pagi ini. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam perlindungan-Mu. Berkatilah kami, berilah kami kesehatan, kekuatan, rejeki, panjang umur, sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera. Berkati semua umat-Mu, berkati semua para hamba-Mu, agar hamba-Mu selalu bersukacita memberitakan firman-Mu. Tuntunlah kami semua umat-Mu, agar tetap setia dan tunduk kepada kehendak-Mu. Ajar kami Tuhan, agar selalu mengutamakan Engkau dalam seluruh gerak dan langkah hidup kami. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas hidup kami. Berkatilah rakyat, pemerintah, bangsa dan negara kami Indonesia. Berilah kedamaian dan ketentraman bagi negara kami Indonesia. Berilah kesehatan, kekuatan, dan hikmat dari surga kepada Bapak Presiden kami Joko Widodo, agar dapat membangun negara kami Indonesia semakin maju dan hebat. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, agar kami suci dan kudus di hadapan-Mu. Terimalah doa dan permohonan dari kami, anak-anak-Mu. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu semua. Amin.